changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas.
siapkan hati kita untuk kita mau menerima firman Tuhan, kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Gembala senior kita. Sama seperti tema pada bulan ini, yaitu kita punya Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam yang kudus, pintu sorga terbuka, lahir sang penebus, Raja sorga mulia. Terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerahnya terbesar dicurahkan.
Haleluya. Dunia boleh bergoncang, masalah boleh datang, tapi kami percaya nama Yesus tidak pernah tergoncangkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus bersandar kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Biarlah Tuhan, melalui ajaran-Mu, kami setiap di tempat ini dikuatkan kembali, diteguhkan lagi kembali. Mungkin hari ini iman kami mulai lemah. Mungkin hari ini jalan kami mulai goyah. Mungkin hari ini lutut kami mulai bergetar. Tetapi kami mau bersandar kepada nama Yesus. Karena nama Yesus di atas segala nama. Nama setiap masalah kami. Nama di atas setiap pribadi kami. Nama di atas setiap nama manusia. Karena Tuhan katakan, andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami menutup tahun ini Tuhan dengan nama Yesus. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Biarlah firman Tuhan kami kembali dikuatkan. Terima kasih Bapa, dan kami dicerahkan pikiran dan hati kami. Urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Merry Christmas. Puji Tuhan. Biar pada Natal ini saudara kita mau belajar, diperlengkapi, supaya sejak hari ini sampai tahun depan, apapun yang terjadi, mungkin ada proses, goncangan, atau diberkati, atau ujian, kita tetap akan survive. Kita akan tetap kuat. Kenapa saudara? Karena kita tidak bergantung kepada keadaan, kita tidak bergantung pada berita-berita dunia, walaupun itu bagus atau tidak. Namun kita bergantung kepada nama Tuhan. Sebab itu, saudara dikatakan Amsal 18 ayat 10, kita lihat dulu. Amsal 18 ayat 10, saya bacakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah, saudara dikatakan, menara yang kuat. Saudara bayangkan aja, sudah menara yang kuat. Kesanalah orang benar, tempat kita berlari, berlindung, berharap dan mengandalkan, dan kita pasti selamat. Jadi jangan mengandalkan banyaknya uang atau proyek, karena kita kan nggak menentu. Tetap itu kita usahakan, tapi tetap saudara nama Tuhan. Kenapa saudara? Sesuai dengan tema tahun ini, nama di atas segala nama. Sesuai dengan lagu tadi, juga kita tahu tahun ini atau Natal ini tema kita The Glory of Christmas. Kesukaan kemuliaan Natal. Sehingga kalau ada kesukaan, ada kemuliaan Natal, saudara, nanti sampai tahun depan Natal itu kemuliaan sukacita, kesukaan itu tidak boleh hilang. Apapun yang terjadi karena nama Tuhan itu. Saudara, hal yang luar biasa, kerap kali kita ini tidak menyadari bahwa kita ini sudah meremehkan nama Tuhan. Langsung straight aja ya. Loh kok bisa Pak? Kita ini tanpa sadar meremehkan nama Tuhan. Walaupun kita memuji. Terutama orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Dia percaya dengan Allah, namun dia tidak percaya dengan nama Yesus. Mungkin begitu. Terus kita marah, kita memuji-muji. Tapi kita juga meremehkannya. Nah terbukti saudara, kita lihat pelan-pelan ya. Nanti ayatnya kita baca. Kita berdoa karena kita percaya Tuhan enggak? Karena kita percaya Tuhan, maka kita nggak mungkin kita kalau sudah percaya Tuhan nggak berdoa, nggak mungkin. Semua orang kalau sudah punya agama pasti berdoa. Namun masalahnya setelah berdoa, saudara percaya nggak dengan doa saudara? Nah itu jujur, 99 sekian persen semua nggak percaya dengan doanya. Termasuk pendeta, saudara. Makanya kita perlu belajar hari ini. Itu hanya slogan, makanya ada jemaat yang nipu, ada yang masalah ini, masalah itu, pokoknya macam-macam. Kenapa? Karena kita nggak percaya dengan doa kita. Kita nggak percaya dengan doa kita tuh mungkin masalah iman juga bisa. Mungkin kita tahu kita berdosa, iya.
Nah, mungkin kita kurang sungguh-sungguh, iya itu bisa diperbaiki. Tapi tetap kita meremehkan nama Tuhan. Contoh ya, saya kasih 2 contoh. Saya berdoa ini, karena saya percaya Tuhan. 1, kemudian saya tidak percaya dengan doa saya lagi. Tapi besok, saya berdoa lagi. Hal yang sama mungkin. Minta berkat, minta mujizat semuanya. Tapi nggak percaya dengan doa kita. Hidupnya masih sedih terus, saudara. Kadang-kadang andalkan orang. Kadang-kadang berbuat sesuatu yang tidak benar. Ini. Mungkin kita kurang iman. Anggap aja kurang iman. Dibantu pendeta juga. Tapi tetap nggak yakin. Padahal pendetanya yakin. Nah persoalannya saudara sekarang saudara punya iman nggak punya iman. Yang penting saudara berdoa dalam nama Yesus, bukan? Nah ketika saudara berdoa dalam nama Yesus. Tentang masalah. Tuhan aku tolong aku punya masalah. Punya persoalan. Utang kek, penyakit. Cekcok, keluarga. Tagihan, toko, semualah. Dan aku percaya Tuhan. Aku pasti menerimanya. Dalam nama Yesus, aku pasti menangkapnya. Aku pasti bisa. Aku yakin dalam nama Yesus. Amin. Setelah amin, saudara mantap gak? Pasti gawat. Betul gak saudara? Sebentar lagi jalan mati. Padahal sudah yakin dalam nama Yesus 3-4 kali. Yakin dalam nama Yesus, setan-setan yang gak perlu-perlu diusir semua. Betul gak saudara? Penghambat uang, setan penghambat tagihan, semuanya. Padahal belum tentu ya setannya. Amin. Setelah amin gak lama lagi, gawat ini masalah. Saudara, ini kenyataan termasuk pendeta. Makanya semua pendeta ini termasuk kita gereja, kalau usah pendeta, semua gereja. Gak akan menjadi Kristen sejati. Loh jelas Pak, kan kita manusia ombang-ambing. Iman belum tentu naik turun. Begitu saudara. Mungkin imanmu tidak naik, tapi ketika engkau tutup dalam nama Yesus, tidak mungkin ada nama lain. Mau tidak mau kita harus percaya. Kenapa harus percaya? Iman saya tidak kuat Pak, utangnya kegede. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang maha tinggi. Usirlah setan-setan demi namaku. Saudara, berdoalah demi namaku. Nama Yesus itu menyelamatkan kita. Nah kita tutup dalam nama Yesus. Mau berapa kali? Amin. Gawat. Mungkin gitu saudara. Gak boleh. Tapi aku lagi lemah. Tidak bisa. Utangku banyak, penyakitnya masalah, persoalan gede. Tidak. Kenapa tidak? Karena bukan kekuatanku. Karena aku sudah berdoa alaskan nama Yesus. Amin. Walaupun aku goncang. Walaupun masalah segede apapun juga. Aku memang gak mampu, tapi aku harus hormati nama Yesus itu. Saat itu iman saudara yang lemah menjadi bangkit karena nama Yesus. Kita diselamatkan karena apa? Nama Yesus. Jadi kita berdoa atas nama Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Termasuk nama Yesus. Apapun alasannya hari ini. Saudara mau tidak didukung pendeta, saudara mau doa sendiri nggak yakin, gitu. Tapi ketika saudara dalam nama Yesus, saudara harus menghormati nama itu, dan mau tidak mau saudara pikirkan, fokuskan, apapun yang terjadi, aku sudah tutup dalam nama Yesus. Bukan kekuatanku, bukan masalahku, tapi nama ini yang menjaminnya. Suatu hari mungkin saudara, taruhlah saya, contoh ketemu teman-teman. Pak Fengki berdoa iya. Gimana doanya? Pasti bisa. Doanya yakin bisa. Doa harus bisa. Orang lain ngomong sombong banget pendeta ini. Padahal imannya sama, kadang-kadang goncang kan. Tapi mulutnya apa? Munafik. Mungkin munafik. Tunggu dulu. Dia mungkin Pak kok galak bener begitu. Gak pernah goncang, iman goncang. Saat ini Bapak goncang enggak? Ya ada sedikit bimbang. Kok galak benar percaya? Gini, aku percaya bukan karena kekuatanku. Aku percaya karena doa itu saya alaskan nama Yesus. Ketika imanku tadi goncang, aku kembalikan nama Yesus. Aku harus percaya nama itu. Sehingga imanku kepada nama Yesus. Tepuk tangan dulu.
Sehingga kegoncangan itu tidak akan menghancurkan doamu. Gitu loh. Kondisi apapun juga saat kau berdoa, tempelkan imanmu di dalam nama Yesus itu. Apapun sikonya, kalau nggak nempelkan nama Yesus itu, saudara, walaupun saudara mau puasa, nggak mampu. Kadang-kadang persoalannya terlalu tinggi. Makanya kita berupaya enggak itu salah jalan. Kita lihat dulu firman-Nya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Sehingga mulai hari ini tidak ada satupun orang yang meremehkan nama Yesus. Tema pertama, nama Yesus Maha Tinggi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama semua menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai di sini dulu. Jadi kita hari ini belajar, saudara, ya the glory of Christmas, itu kita ninggikan nama Yesus. Gak ada yang lain. Hormati, tinggikan. Walaupun kita mungkin apa saja, hormati, tinggikan. Walaupun saudara saat itu lemah, kalau sudah sebut dalam nama Yesus, larinya cuma dalam nama Yesus itu aja. Dia dasar kekuatanmu. Bukan karena imanmu lagi up, tapi nama Yesus itu yang menjaminnya. Sehingga imanmu lagi down sekalipun akan diangkat karena cuma percaya nama Yesus. Sehingga kalau kita bicara tentang ini, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita sudah ninggikan nama Yesus. Pertama, ada perubahan karakter kita. Menjadi orang yang taat. Ada perubahan, saudara, karakter kita. Dan kedua, saudara, ada damai sukacita di hati kita. Dan ketiga, iman kita selalu up. Karena kita akan selalu berdoa. Dan nama Yesus itu selalu dikuduskan dalam hidup kita. Itu kali itu akan terjadi. Nanti kita lihat pelan-pelan, saudara. Pertama kita lihat, mengapa harus taat, Pak? Kita lihat terus ayatnya selanjutnya. Satu paket. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Allah meninggikan, kenapa kita merendahkan? Allah itu di atas semuanya. Tapi meninggikan. Allah itu meninggikan. Loh, kok kita merendahkan nama Yesus? Mungkin saudara gak merendahkan, tapi dalam doamu ketika kamu gak percaya, bukan karena masalah iman, karena masalah teman, bukan. Kita tidak pernah menghargai nama Yesus. Menghargai banyaknya orang. Suara yang keras. Tumpang tangan, tendangan, mungkin gitu saudara. Itu, kita lupa nama Yesus itu. Sehingga kita cari pendoa yang suaranya kenceng. Gitu. Mungkin yang mau mantap sama goyang-goyang tangan geter-geter gitu saudara. Tapi kita lupa nama Yesus. Sebut pelan saja dalam nama Yesus sudah jadi. Itu alamat yang tepat. Makanya Allah meninggikan dan memberikan nama di atas segala nama. Semua nama yang di langit. Kita lihat terus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang di langit. Yang di bumi, di atas bumi. Dan yang di bawah bumi. Bertekuk lutut. Hormat. Makanya kekristenan kita kalau nggak menghormati nama Yesus. Saudara nyanyi-nyanyi. Contoh satu saja. Mau firman kadang-kadang lihat WA, oh, salah itu. Tapi anggap aja sekarang doa itu loh. Kalau sudah doa nggak percaya nama Yesus itu parah. Buat apa sudah berdoa? Gitu loh. Mau 20 kali berdoa, kalau nggak percaya nama Yesus gak ada guna. Doa kita ini kan nama Yesus yang menjamin itu alamat yang tepat. Nama di atas segala nama, segala penyakitmu, nama di atas segala persoalanmu, hutangmu, musuhmu, sakit hatimu, kebencianmu, semuanya hilang. Terus kita lihat. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Makanya Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 13 kalau saya dibuka.
Mintalah dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Minta dalam nama Yesus dan diberikan supaya Bapa dipermuliakan. Ayatnya tuh Allah, untuk kemuliaan Allah Bapa kalau kita meninggikan. Kalau saudara menghormati doa saudara bukan karena permintaan yang salah. Tapi besok jangan minta helikopter dalam nama Yesus, nama yang aman. Mungkin gak dikasih helikopter, saudara jadi helikopter nanti. Dibawa misi nanti sama Tuhan. Jadi bukan berarti permintaan benar itu nama Yesus benar. Kalau nama Yesus benar harus permintaannya benar. Kenapa saudara? Kita lihat dulu terus ayatnya, tumpuk aja, kita tumpuk ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan baterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bagaimana saya harus minta yang jahat? Setiap kali dalam nama Yesus, aku jahat, aku dosa, aku iri, sakit hati, kecewa, aku jengkel, aku marah. Enggak. Tapi doaku ini utangku gede. Yesus itu menjamin. Amin. Yang penting aku hormati dan nama itu tidak boleh dibawa hutang saya, tidak boleh dibawa penyakit saya, tidak boleh dibawa musuh saya, sakit hati saya. Tapi nama itu harus mengalahkannya. Aku besok mesti mengampuni. Senang enggak senang? Mata masih sedikit tajam, tapi penting belajar mengampuni. Karena nama itu nama luar biasa, saudara. Makanya dikatakan, saudara, kita doa Bapak kami. Bapak kami di surga, dikuduskanlah namamu. Terus, dikuduskanlah namamu. Sekali lagi apa? Jadi setiap pagi, saudara sama malam, engkau sudah menguduskan nama Tuhan loh. Di mana ada Tuhan, di situ nama disebutkan, itu tempat menjadi kudus, bukan karena kita yang kudus. Kita yang berdosa saja, saudara. Kita sebut Yesus, tempat itu menjadi suci. Jadi kita ini sudah tanpa sadar, gereja kita ini walaupun Pentakosta Karismatik, setiap hari minimal 2 kali menguduskan nama Tuhan loh. Pagi malam. Tetapi tingkat meningkatkan untuk menghormati nama Tuhan, itu kita harus tingkatkan sekarang. Supaya itu klop, saudara. Supaya itu serasi. Supaya Kristen jangan Kristen munafik. Imani kencang sekali, saudara. Tapi gak percaya dengan nama Yesus doanya. Itu bukan berarti dikeramatkan, tapi itu memang nama ditinggikan. Tinggalkan segala kejahatan. Nah, ke gereja ini harus meninggalkan semua permusuhan. Karena Sang Raja damai turun. Sebut nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Amin. Kejahatan ditinggal. Dan kemudian karena apa? Nama Yesus kudus. Hormati nama itu. Dan percayalah dengan doamu karena nama itu. Aman sudah hidup kita. Gak bergantung muka, gak susah. Saudara. Gak merengek-rengek. Kita tahu nama itu yang menjamin. Nama Tuhan menara yang saudara yang kuat. Teguh. Di sanalah orang benar lari dan selamat. Ayo kita mesti rubah karena kita seorang Kristen panggil nama Yesus berapa kali. Tapi muka masih bopeng-bopeng. Maksudnya penceng-penceng gak karuan semuanya. Dan coba saudara kalau sudah pakai nama Yesus, sekarang ada perubahan. Kenapa? Saudara, Yesus yang Allah mengosongkan ke Allahnya, kosong Allahnya. Jadi manusia. Jadi hamba. Taat, rendah hati, taat sampai mati, setia berarti. Kita mau taat sekarang, betul kan? Semua kan gereja harus taat ini. Bagaimana bisa taat kalau tidak merendahkan diri? Halo? Saya mau taat firman, kalau nggak rendah hati, nggak mungkin taat, sudahlah. Taat itu kalau ada motivasinya. Makanya gereja ngomong, ayo saudara, supaya baik, diberkati, ayo damai semua. Karena diberkati. Bukan karena ketaatan. Berapa banyak gereja itu sekarang ngomong berkat dalam arti jasmani, bukan rohani, untuk orang menyumbang uang, untuk berdamai, untuk apa. Hanya digantungkan situ orang nurut. Gereja itu bagus ya, nurut. Tapi nurutnya itu bukan taat. Itu kesalahan kita. Sehingga yang terjadi adalah emosional rohani. Bukan prinsip pikiran kita ditaruh di bawah Kristus. Filipi pasal 2. Tapi emosional rohani yang terus muncul. Doanya nangis. Manifestasi yang kencang.
Pokoknya emosi rohani terus. Lah kita dilatih emosi rohani, akhirnya gereja jadi emosi terus. Tidak ada ketenangan, tertib, damai. Padahal sudah 10 tahun, 20 tahun gereja. Padahal sudah taat. Harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati nggak bisa taat. Saya mau rendah hati Pak, kalau nggak jadi hamba nggak bisa rendah hati. Betul nggak saudara? Kalau nggak jadi hamba nggak bisa rendah hati. Kalau mau jadi hamba nggak bisa jadi hamba kalau nggak ngosongkan diri kita. Akuku, egoku, pinterku, mauku, konsepku. Hati-hati di gereja itu musuh Tuhan. Tuh kok sama musuh Tuhan Pak? Kan saya diisi sama firman-Nya. Tunggu dulu. Taruhlah pikiran dan perasaanmu pada Kristus. Amin. Kalau kita mau mengosongkan, kalau nggak naruh pikiran kita, kepandaian kita, konsep kita, benturan terus suami istri. Tapi kalau kita taruh, benturan turun. Kita mengosongkan, ngalah. Saudara, kita jadi hamba nurut sudah. Walaupun kita kaya nggak kaya. Amin. Terus kita bisa rendah hati. Itu namanya hamba loh. Ya sudah, rendah hati. Pasti taat. Dan itulah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mengubah karakter. Saya tidak tahu di sini masih ingat nggak hari Minggu mega projectnya apa? Mendekatkan diri pengabdian. Senin lemah lembut, mengabaikan diri, damai. Selasa belas kasihan, giat, hormat. Rabu murah hati, disiplin, penguasaan diri. Kamis ramah, murah, sabar. Jumat setia, bersyukur, pendudukan diri. Sabtu taat, kasih berkorban. Sudah lupa, tapi pasti ada prakteknya lah. Kadang kesel sama orang, gua kesel, ya mesti sabar ya. Walaupun lupa hari apa, pasti itu ada pada saudara sekarang. Saudara, siapa gua? Ya lupa, mesti rendah hati. Tapi masih perang. Bayangkan ada mega project, walaupun lupa tapi masih ada peperangannya. Kalau kita nggak dilatih ini, nggak mungkin ada peperangan. Ngamuk yang ngamuk, kapan ngamuk ya tergantung selesai tensinya. Tapi ini kita ngamuk, tensi masih tinggi, bisa turun mendadak. Karena kita langsung ngelawan. Dan sampai mati tetap ada itu, peperangan itu. Nah kita akan memuliakan nama Tuhan, sehingga kita berdoa bisa. Mulai ini Kristen kita harus Kristen sejati. Yesus waktu datang ke dunia, dia mengosongkan kealahannya. Maha besar, maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, maha apa lagi? Maha agung, maha apa lagi? Semua mahanya ditaruh. Dia turun sebagai kosongan. Terus dia kembali ke surga. Dia tinggalkan apa? Nama Yesus. Nah ketika ditinggalkan nama Yesus, nama itu sama dengan maha tinggi, maha besar, maha mulia, maha agung, maha kudus. Saudara, maha kuasa. Walaupun maha besarnya Allah ditaruh di surga, tapi namanya taruh di sini, itu sudah dengan nama, dengan semua yang ada itu pada kita hari ini. Jadi kita ini ada di dalam maha besar, maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha kudus, maha kuasa. Bukan karena kita hebat, ngusir setannya, bukan. Karena nama Yesus itu. Banyak orang ngusir nama Yesus, setan keluar. Melakukan mujizat nama Yesus, tapi ditolak. Loh kenapa Pak? Karena dia lihat kuasanya. Dia tidak menghormati nama Yesus. Karena dia berbuat kejahatan. Nama Yesus cuma dipakai aja untuk kuasa. Tapi tidak pernah dihormati. Bisa paham saudara? Nah ini kalau saya gabung di sini, saudara akan mengerti rahasia kekristenan di situ juga. Ya oke, kita teruskan. Setelah itu mengubah apa saudara? Karakter kita sebagian. Setelah kita berdoa, maka kemudian sudah percaya. Supaya tidak dicuri iblis, bersyukur. Katakan bersyukur dulu.
Bersyukur itu sama dengan doa plus iman dan sebagainya. Kalau saudara berdoa, amin dalam nama Yesus, aku percaya nama Yesus yang bukan karena aku. Aku tidak boleh lemah. Kecuali Tuhan mundurkan atau dirubah atau bukan kehendak saya. Tapi selama itu tetap terjadi. Amin. Karena nama Yesus itu. Tuhan kalau memang salah, ubah cara doa saya. Gitu aja. Tapi nama itu tetap menang luar biasa. Setelah itu bersyukur. Walaupun belum terjadi. Itu tingkatan yang luar biasa. Bukan mengeluh. Contoh-contoh saudara hari ini. Saudara mungkin ada teman saya di sini utang gak sembarang angsuran ini. Waduh banyak lah. Terus datang ke saya mama. Seandainya. Pak aku utang banyak pak. Masalah. Angsuran sekolah, angsuran ini gak bisa bayar pak. Oh iya. Berapa? Ya kalau untuk bulan ini 600 juta. Belum di bank 1M. Belum ini mobil. Oh iya. Dia susah juga. Kamu masih segitu. Aku. Saya mukanya susah. Aku. 4M belum yang lain-lain. 4M loh aku ini. Mukanya susah tapi bangga dengan utangnya. Loh jujur betul. Loh jujur itu. Jujur Bapak Ibu. Saya bilang lucu dikit. Gua 4M tau gak lu. 5M berat gua. Bangganya ini tapi sedihnya ada. Luar biasa manusia itu. Kalau nggak dibuka hari ini kulitnya itu. Gak akan pernah selesai kita jadi Kristen. Saudara, topeng terus. Tambah ngerti firman, tambah berubah. Tidak bisa ketemu Tuhan. Karena saudara memuliakan bukan Yesus. Masalahmu yang kamu muliakan. Makanya bersyukur. Bersyukur itu penting. Kita lihat dulu. Saudara, yaitu Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu karena Lazarus sudah mati 4 hari. Marta meminta Yesus datang, tapi terlambat sudah mati 4 hari. Maka Yesus berkata, di mana dikuburkan? Di situ. Yesus berkata, buka kuburan itu, batu itu. Sudah 4 hari sudah bau. Maka Yesus buka batunya. Maka mereka mengangkat batu itu, batu kuburan yang menutup Lazarus yang mati. Lalu Yesus menghadap ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Dan kemudian seterusnya. Setelah itu dia berkata, Lazarus keluar. Keluar dia, bangkit. Mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur. Katakan mengucap syukur dulu. Orang mengucap syukur berarti tidak meremehkan nama Yesus juga. Karena dia percaya nama Yesus. Ini ceritanya itu gabung. Gitu loh. Saudara nggak percaya Yesus, percaya dengan nama Yesus, ninggikan masalahmu. Ya masalah baru lagi. Ini kan sepertinya diputar-putar sama setan aja. Punya iman nggak menghargai Yesus. Punya iman menghargai Yesus, besarkan masalah. Betul nggak saudara? Punya iman besarkan nama Yesus, percaya nggak pernah bersyukur. Ngeluh terus, ya sama aja. Kita terjebak di dalam lingkaran setan. Pendeta ngajar cuma bersyukur. Besok nama Yesus, mantap nama Yesus. Muter nggak selesai. Karena paketnya nggak jalan. Mau ketumbe pakai, saudara ketumbein pakai obat keramas ya nggak sembuh kalau nggak ada anti ketumbenya. Tahu nggak? Mau rambutnya lemas kalau nggak ada namanya apa? Yang itu loh, plus. Kalau cuci rambut ada plus apanya? Ya situlah saudara aja namanya 3 orang berbeda semua. Anti ketumbe plus apa yang lepaskan rambut itu. Biasanya ada sendiri itu. Ya situlah. Ah itulah. Ya kita aja gini aja sudah biasa di kota itu aja salah nama semua. Kita ini ngerti firman saudara. Cuma tidak bisa ngumpulkan, tidak bisa aplikasikan. Gitu loh. Sehingga kesalahan kita kacau di sini. Orang mungkin dilawan ini iman dong. Ya sana iman bertalu-talu dong. Gitu. Ya harus percaya dong. Tumpang tangan dong. Gitu. Ngampuni dong. Muter aja. Tapi masalahnya gak selesai. Ya karena tadi yang saya cerita itu. Mudah-mudahan saudara ingat. Saya gak mau ngulang lagi. Bersyukur. 1 Tesalonika 5, 16-18. Ini nanti pulang menjadi bekal sampai tahun depan. Ingatkan teman-teman di gereja. Tanpa ada perdebatan perselisihan. Pelan-pelan ceritanya.
Ini bukan aku, ini firman ini. Ayatnya mana? Waduh, lupa. Catat. Terus pokoknya bersyukur lah. Lu bersyukur gak apa? Pokoknya tinggikan Yesus. Gak bisa nyanyi terus. Salah lagi saudara. Karena bulat aja kita ini. Menjadi agamawi. Kehidupannya tidak ada. Nah ini kita mesti bongkar. Bersukacitalah senantiasa. Terus, tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kehendakan Allah Yesus itu bersyukur. Bukannya baptis, bersyukur. Mau dibaptis, mau selam 7 kali. Kalau nggak pernah bersyukur, percuma. Karena ini kehendak Allah juga. Makanya ada orang cuma baptis selam. Cuma ini aja. Lupa, satu paket itu. Harus belajar satu paket kehendak Allah, kumpulkan semua kehendak Allah apa. Itu nggak bisa potong satu-satu. Jadi bersyukur. Kenapa doa di tengah? Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Dicepet. Sebelum doa ada tekanan orang, doa itu nggak pernah ada sore waktu senang. Pasti banyak masalah. Tapi sebelum masalah, saudara kan susah. Tapi dikasih itu bersukacita, nggak gampang. Diingatkan bersukacita. Nggak gampang, oke tetap berdoa. Bisa berdoa. Terakhir, mau nggak mau harus mengucap syukur. Karena nama Yesus. Amin. Kalau bisa berdoa, bersukacita dulu. Untung aku punya Tuhan. Amin. Baru berdoa walaupun ada masalah. Dan mengucap syukur setelahnya. Di tengah-tengah itu. Ya Pak, masih kesusahan Pak, bersyukur sulit Pak. Memang saudara mungkin seperti itu. Ya bersyukur, gak gampang. Tapi kita mesti ngerubah dari diri kita. Hal yang ketiga, bersyukur dan bersukacita kita gabung semua. Itu mengubah karakter kita, sehingga kita menjadi orang. Saudara, kita lihat dulu, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Poin ketiga ya, sukacita harus tetap menyala. Ada sukacita enggak? Mukanya masih murung. Tahun depan lebih gelap atau lebih terang? Banyak gelap, banyak terang, Mbak. Yang terang tetap mukanya gelap, yang gelap mukanya tambah gelap. Ya itu, ini persoalannya di situ aja. Orang dikasih berkat hari ini, wah aku terima order 20 miliar, untung 4 miliar. Senang, dapat menang. Mulai menyusun kerja. Mulai, pegawai gak masuk. Betul ya saudara? Mari itu saudara hujan. Terus salah ini, beliau bahan kurang. Pegawai berkelahi. Alat rusak, saudara. Mulai terus. Sudah senangnya cuma sebentar. Susah. Begitu tagihan mau senang, aku nagih hari ini. Mau senang. Doa ya? Yes. Doa ditagih, dimundur 2 bulan. Setelah 2 bulan, saudara masih diangsur. Begitu pulang, anak istri nodong, uang sekolah, uang kerja, habis. Gitu. Lupa gereja. Jujur, nggak ada senangnya. Mau saudara kerja apa? Saya berproyek Pak. Begitu dapat senang sebentar, susahnya banyak. Tapi kalau gitu nggak perlu, tetap usaha. Tapi siap-siap, kesusahan sehari cukup sehari. Betul nggak? Sukacita nggak pernah datang dari dunia. Sukacita datang dari surga. Ketika ada proyek, senang ada dunia Tuhan. Sukacitanya banyak. Tapi aku butuh sukacita dari kamu. Tantangan pasti banyak, proses pasti banyak ini. Bisa lebih, bisa kurang, bisa rugi juga. Tapi aku berharap sama kamu sukacita. Mungkin pegawai, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Terjadi. Itu pasti terjadi. Walaupun kita tidak mengimani. Karena di dunia tidak ada yang pasti. Nah itu mengubah hidup kita. Begitu ada masalah. Ada masalah, pegawai gak datang. Sudah saya prediksi. Salah satu manajemen risiko. Halo? Amen? Jadi jangan, wah aku untung 2M, nanti kamu tak kasih ini, tak kasih roji. Besok gini, besok pegawainya gak datang.
Kenapa? Pegawai kurang ajar. Gak selesai Bapak Ibu. Kesusahan sehari cukup sehari berarti ada kesusahan. Tapi kesusahan itu tidak pernah mengalahkan sukacita. Kesusahan itu ada di bumi, sukacita itu datang dari atas. Gak bisa dari bumi. Makanya saudara, apapun orang punya masalah, kalau sukacita dari atas tetap sukacita dia. Saudara bayangkan, di bumi ini, kalau orang mati itu saudara susahnya sampai di mati tok. Gak bisa masuk surga. Tapi sukacita itu tembus sampai surga. Jadi yang ditakdirkan menang apa? Sukacita. Dukacita sama sukacita itu terus bersaing, susah terus. Setiap hari bersaing sampai mati. Begitu mati, das, ini naik terus. Tapi persoalannya kita setiap hari ini bersaing, tapi kita ngalahkan sukacita. Padahal doa Bapak kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi mengimpartasikan surga ke bumi. Tapi kita bawa kesusahan kita ke surga. Surga nggak ada kesusahan, Tuhan susah. Saudara boleh cerita susah. Tapi surga tidak bisa mengambil kesusahan saudara. Surga memberikan sukacita turun. Amin. Makanya kau berteriak ke atas supaya dari atas turun. Tapi yang kita bawa, saudara susahnya terus. Sampai besok nyanyi. Akhirnya lagu-lagu rohaninya, termasuk lagu dunia, lagu mengasihani diri sendiri yang paling laku. Betul nggak saudara? Aku mamu. Tapi kalau sesuatu yang diri kita, saya tidak sebut lagunya. Lagu itu enak. Segera dekat sama Tuhan. Segera dekat, susah menggelintir kamu. Ngomong susah dekat. Tuhan kalau dekat itu susah dihilangkan. Jangan mau dibohongin. Lagu-lagu yang paling lagu mengasihani diri sendiri. Lagu dunia paling hebat itu patah hati. Betul nggak saudara? Gak ada nggak? Oh, aku sudah menikah dengan orang yang kucintai. Memang hebat, nggak laku. Tapi ya butiran hujan ini turun seperti air mataku mengenang 3 tahun lalu. Rembulan masih bulat, sekarang hilang. Hatiku hilang. Wah, itu nyanyi sambil wah luar biasa. Itu jujur ngomong. Kita ini saudara sudah diemosional rohanikan, bukan di prinsip kehidupan kebenaran. Kita dijajah selama di gereja oleh emosional rohani. Makanya kita senang gak senang di gereja, tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Ada pendeta datang saya, Pak pendeta, saya mau gabung, saya bisa Pak, cuma sewa 3 juta gereja, nanti alat-alat semua taruh ada 2 juta. Saya bisa mengumpulkan 50 sampai 100, karena saya pelayan, saya pendeta Pak, dan memang sungguh-sungguh orangnya ini. Saya bilang, kenapa? Ya karena saya tahu best Pak, saya ngikuti. Di best itu sulit. Enggak Pak, kita cocok kok Pak. Cocok. Suatu hari pasti berkelahi, karena cocok. Besok bisa nggak cocok. Betul nggak? Loh kan bisa gitu Pak. Kalau kamu disuruh Tuhan, pasti nggak akan berkelahi. Karena kalau kamu disuruh Tuhan, pasti bela saya. Walaupun nggak makan pun, kamu pasti bela. Karena dari Tuhan. Tapi kalau cocok, nggak iso. Pasti besok nggak cocok. Betul nggak saudara? Kok diam semua ini? Saudara kawin dari Tuhan atau cocok? Cocok Pak, wah repot sudah. Saya tidak bisa ngomong itu nanti konseling sama Tuhan sendiri. Nggak ada pendeta bisa konseling saudara hari ini. Kalau saudara dari Tuhan, suamimu mau brengsek apa, suamimu, istrimu apa saja, kamu harus nolong dia. Walaupun kita jengkel, karena dari Tuhan. Kalau cocok besok cerai, nggak cocok. Betul nggak saudara? Masalah ini besar. Saya itu ngomong sama orang kadang-kadang bingung. Itu tak Pak. Suatu hari kalau gereja nggak ada duit, terus kita nggak gaji kamu masih ngomong nggak cocok. Masa ikut Tuhan aku susah, bantu Pak Fengki susah. Kalau kamu dari Tuhan, waktu gereja nggak ada duit, Pak apa Pak, motor saya jual Pak, saya jalan kaki. Loh kok jangan gitu, untuk Tuhan Pak. Oh bagus, karena dari Tuhan. Kalau cocok itu nimbuni saya, kalau dari Tuhan itu nolong saya. Loh kok diam semua ini? Saudara nimbun saya atau nolong? Dua-dua Pak. Oke, kita tulisin, mau habis ayatnya. Ini ya saudara, ini kan ketiga dong. Kita lihat di dalam Lukas 7, nggak usah dibuka aja ya. Lukas 2 tadi 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena apa? Karena Yesus lahir. 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus sukacitanya diberikan ke dunia. Kayak Natal ini. Nah, tapi hati kita masih sedih semua. Coba lihat kiri kanan. Muka-muka ini di penjara 10 tahun kesedihan itu. Walaupun uang punya banyak, ya nggak usah sedih, masalah banyak Pak. Coba bayangkan, apakah masalahmu seperti Ayub? Nah sudah bisa bersyukur. Kadang-kadang kalau kita punya masalah, lihat Ayub aja. Wih, ngeri ya, punya syukur. Betul nggak saudara? Oh, tapi masalah saya besar Pak, walaupun nggak seperti Ayub, nggak bisa disamakan Pak. Oke, apakah masalahmu seperti Lazarus mati 4 hari? Sama. Oh, berarti sudah mati lebih dari 4 hari ini. Problem baru ini. Jangan lihat di atas terus supaya kita supaya jadi rendah. Lihat orang yang di bawah supaya kita merasa sukacita. Kok dia bisa semua? Ya saudara, kita Lukas 2 tadi sudah. Lukas 7 nggak usah dibuka. Saya ceritakan aja. Yesus sedang menuju ke kota Nain. Teng, sudah jalan. Bukan ke Manten. Terus murid-muridnya datang semua. Ayo Tuhan, oh luar biasa. Ada yang ikut itu mungkin ribuan. Karena ada mujizat semua. Wah luar biasa. Kamu nggak tahu kemarin. Wih di Galilea 5 roti jadi ikan. Muridnya bilang, makanya percaya. Pokoknya wah semangat sekali. Yesus masuk ke kota Nain. Di pintu gerbang. Dari kota Nain mau dikabari sukacita. Janda di rombongan besar juga. Karena anak tunggalnya mati. Sudah janda anak tunggalnya mati. Sudah susah enggak? Janda sudah susah. Anak satu sudah susah. Mati tambah susah. Betul enggak saudara? Yesus jalan gini sukacita. Betul enggak? Ketemu duka cita. Keluar. Yang duka cita mau keluar. Yang sukacita mau masuk. Ketemu di pintu gerbang. Pintu gerbang bentrokan. Tak ketemu. Yesus langsung datang. Jangan menangis ibu. Dia datang langsung. Tidak diminta pergi anak. Hai anak muda. Aku berkata kepadamu bangunlah. Bangun. Ibu ini anakmu. Mereka yang ngomong. Oh anakku. Yang saudara. Iya kasihan. Begitu dia panggil. Wah luar biasa. Baru nangis air mata belum kering. Wah luar biasa. Drakor drama Korea. Bayangin manusia seperti itu. Tapi yang saya mau ngomong di pintu gerbang. Antara duka cita yang keterlambatan. Dengan sukacita yang mau datang. Yang menang tetap sukacita. Tidak pernah kalah sukacita itu. Kenapa kita kalahkan sukacita itu? Terus kita kalahkan setiap hari. Kita kalahkan setiap hari. Kalahkan setiap hari. Mulai hari ini. Peperanganmu. Setiap hari menangkan sukacita. Kesusahan sehari berarti setiap hari ada. Tapi menangkan sukacita. Karena sukacita bukan dari dunia. Amin. Sukacita terus. Ayat yang terakhir. Pasti sukacita karena terakhir Pak. Senyum 20 cm dulu. Lihat kiri kanan. Tadi muka penuh utang 30 miliar. Sekarang utang habis malah plus di deposito. Di Armenia belum tentu jadi. Tapi yang pasti Tuhan akan tolong kita sesuai dengan kasih-Nya. Kita lihat Matius 5 ayat 11 sampai 12. Ini rahasia juga. Sama. Hanya berbahagialah kamu. Bahagia enggak? Nggak ada lah. Jika kamu dicela, bukan diberkati, bukan doa diterima bahagia, tapi dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bisa bahagia enggak? Bisa, doa dijawab Pak. Oh bukan. Bisa bahagia enggak? Ya harus bahagia Pak. Loh kenapa? Saya baru dicela kok. Bisa bahagia enggak? Harus bisa Pak. Walaupun sedih. Kok begitu? Kenapa? Baru difitnah Pak.
Bisa bahagia, harus tetap jaga bahagia Pak. Walaupun saya rugi, walaupun saya dianiaya orang. Kenapa? Matius 5 ayat 11. Imanku pada Yesus. Amin. Itu saudara, karena Yesus aku bahagia. Bukan karena dunia aku bahagia, karena Yesus. Itu menghormati nama Yesus. Terus ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi bukannya sukacita. Sukacita, apalagi saudara, bergembira dan berbahagia. Coba katakan bahagia, sukacita, gembira. Satu lagi. Sekali lagi. Nah, coba lihat kiri temanmu. Mukanya berubah saudara. Hari ini berubah di foto, keluar bopek lagi. Masalah lagi keluar. Khotbahnya tadi bagus, luar biasa. Dan masalah aku. Tak selesai. Jadi di gereja jangan ngomong bisnis lah. Tapi ini Pak, saya difitnah Pak di gereja Pak. Saya dicela Pak. Saya dirugikan Pak. Ingat ketika kamu dirugikan di gereja. Saya difitnah Pak. Saya dirugikan Pak sama orang gereja, sama pendeta saya mangan. Tapi saya bergembira, bahagia, sukacita. Loh kok bisa? Ya karena saya hampir sama dengan Nabi Pak. Loh kok bisa? Nabi itu digitukan semua. Jadi kalau saya dicela, difitnah, berarti mereka nganggap saya Nabi. Betul nggak? Loh kok diam semua ini? Tapi kurang ajar itu Pak. Saya dikira Nabi, padahal saya jemaat biasa, kurang ajar ya. Wih, repot lagi nih saudara. Difitnah bisa-bisan. Sudah nggak usah dipikir Pak Pendeta, Pak Fengki, mikir gereja aja. Loh kenapa? Mereka nganggap saya Nabi kok, sudahlah. Gitu. Halo, para Nabi? Walaupun bukan Nabi, tapi kan dianggap Nabi. Makanya proses itu ada. Di gereja ada gesekan, ada masalah. Supaya saudara bisa waktu ada gesekan masalah, saudara mesti lihat. Apa yang dominan dalam hatimu? Kesusahan? Duka cita? Atau sukacita, gembira. Tapi ini kurang ajar. Itu untuk introspeksi diri, apa yang ada di dominan di dalam hatimu. Dan setiap hari pasti ada. Supaya untuk ngeliat yang dominan hari itu, duka cita atau sukacita. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Ambil waktu sejenak. Ingat hari ini saudara, nama Tuhan harus ditinggikan. Harus dihormati. Dasar dari doa, mengucap syukur, meninggalkan semua kejahatan. Nama Tuhan harus dikuduskan. Maha tinggi, maha kudus, maha mulia, maha agung, maha kuasa. Di mana nama Tuhan disebut, tempat itu suci. Sehingga kamu harus percaya doamu bukan karena kekuatanmu, bukan karena imanmu, karena kau menghormati nama Yesus itu. Yang menimbulkan ucapan syukur, yang membuat sukacita. Walaupun duka cita berjumpa dengan kau di setiap hari, tapi sukacita akan menjumpai kau setiap hari. Dan sukacita ditentukan menang. Bahkan dikatakan, upah seperti nabi. Bukan sebagai seorang nabi, sudah tidak ada. Tapi upah sebagai nabi akan tetap ada setiap hari di gereja di luar. Untuk menunjukkan bahwa orang menganggap kamu seperti nabi. Bahkan untuk melihat apa yang ada dalam hatimu. Dominan apa? Duka cita, kesedihan, kecewaan, keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan, atau bahagia. Ucap syukur, gembira, sukacita. Ingat nama Tuhan, nama yang tertinggi. Kita pujikan itu. Nama Tuhan ada di nama di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun tak luka.
Nama Yesus di atas segala nama. Biarlah Tuhan kami masuk di tahun yang baru, yaitu kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, dan itu semua harus mengalahkan semua duka cita kami, masalah kami, karena kami percaya sukacita itu datangnya daripada Tuhan dan mampu sanggup mengalahkan apa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berharap dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami tidak mau lagi meninggikan nama yang lain, tapi hanya nama Yesus. Terkadang Tuhan, kami secara tidak sengaja meremehkan nama Tuhan. Sesungguhnya nama itu harus ditinggikan. Kami tidak lagi mau mengeluh-elukan masalah kami. Kami mau mengeluh-elukan nama Tuhan. Dan percayalah, nama itu berkuasa. Segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku, yaitu nama Yesus, nama yang berkuasa dan nama yang menjamin setiap kehidupan kami, baik di bumi sampai kepada di sorga. Terima kasih Bapa, ini kami akan pegang di awal tahun sampai menuntun setiap jalan langkah hidup kami. Kami percaya nama Yesus ada di atas nama penyakit kami. Nama Yesus ada di atas masalah kami. Nama Yesus ada di setiap pribadi kami. Dan kami percaya Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya, baik itu di dalam diakonia, baik itu di dalam pembangunan gereja, baik itu di dalam perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berilah kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan di dalam kesehatan mereka. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Dan jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang sanggup menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati, orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas.